yang pertama. Baik, teman sekalian, mungkin untuk menghargai waktu 11:39 menit, kita akan menyapa dulu teman yang mulai bergabung pada hari ini. Yang pertama kita ke Pak Sulri dulu. Pak Sul, bagaimana kabar? Baik. Siap super hari ini. Kemudian Ibu Andit Marauleng selaku narasumber juga kita pada hari ini. Sore Ibu Andit. Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong dibuka kamera ini Kak. Kayaknya saya dengan Pak Sul ini mengol di kamera. Ya, selanjutnya mungkin karena Bapak Soleh juga sebagai keynote hari ini, tampaknya belum gabung ya. Ya, baik teman sekalian. Sudah Ibu ya? Iya Pak. Ya, baik. Baik teman sekalian, pada hari ini mungkin adalah webinar diselenggarakan oleh komunitas guru berbagi nama Berbudi SMK Negeri 7 Makassar, UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Tentunya komunitas ini sudah connect dengan program mereka mengajari Kemendikbud, sehingga kegiatan pada hari ini juga akan terpantau secara saya sudah menyebarkan link teman kita ini. Sekiranya guru teman pesawat yang mungkin tidak punya kesempatan hari ini dapat di kegiatan ini dari SMP Negeri lain. Untuk kesempatan pertama ini mungkin saya selalu memperkenalkan dulu tiga narasumber pada hari ini. Yang pertama yaitu Pak Nur MPD selaku UPT SMP Negeri 27 Makassar, penggerak tahun yang masuk di tahun kedua. Beliau juga sebagai selaku speaker kita pada hari ini. Kemudian Ibu Marau selaku guru pada program pembatik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yang juga sudah sampai pada level 4. Kegiatan pada hari ini tentunya diinisiasi oleh Ibu Andi Marauleng sebagai satu praktik baik untuk berbagi pengetahuan bagaimana ilmu-ilmu yang didapatkan dari program pembatik ini bisa dibagi untuk kita semua. Jadi pembatik ini adalah program belajar berpraktik ya. Dan ini tentunya untuk sampai pada level 4 ini tidak mudah karena ada 3 level sebelumnya yang harus diselesaikan, antara lain level literasi, kemudian kreasi sampai ke level berbagi ini. Kemudian juga ada Bapak Supahri Kasim SPD selaku CGP ya di UPT SPF SMP Negeri. Ya, mohon maaf jaringan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghargai waktu, kesempatan Nurdin SPD SHD selaku keynote kita pada hari ini. Dengan silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semua yang hadir di ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita senantiasa diberi kesehatan
memutuskan untuk berkumpul dalam kegiatan webinar. Ya, jadi sekali saya ucapkan salam. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa dengan adanya kurikulum atau ini akan IM, implementasi keluarga, itu banyak hal yang harus kita pahami secara besar. Itu ada perbedaan mendasar dengan kurikulum sebelumnya. Ya. Jadi biasanya kita tahu tentang kurikulum itu, tapi di dalam implementasi dan pelaksanaan kadang kita masih perlu di teman yang lain. Itu tentang pelajaran berorganisasi semuanya sebagai contoh. Ya, bahwa di dalam tentang ini memang banyak harus baik, tapi harus keseluruhan itu memahami. Ya, itu yang akan dilakukan di dalam yang berdiferensiasi yang harus mengikuti yang perbedaan atau dia perbedaan toleransi. Ya, sehingga itu dia ada diagnostik walaupun itu ada dua ada non kali bermandi. Kemudian bekas banyak yang banyak itu bersenang binar kita ya ada yang jadi kumpulnya atau ingin semua ingin kami dalam dan ini. Nah, kemudian saya juga sampaikan di dalam organisasi itu yang harus dipahami oleh guru yang proses berhubungan dengan proses ajar mengajar. Jadi di sini harus betul persatu kita tahu pun tim mungkin yang perlu kepingan ada juga yang namanya sebelum tapi ini semua ulah sejarah karena tidak tipe pelajar tidak ada nama diferensiasi ada pro ini itu diharapkan ada di setiap tentang target itu memang ada di itu PS ya mesti harus ikuti semua kurang ini dan itu pentingnya ini siapa yang diharapkan itu bukan tetap kan adalah proses ya bagaimana anak-anak itu mengetahui kegiatan di sini kan salah satu contohnya kita membuat pisang EP yang kena kasar ini pisang dalam bahasa Inggris press ya anak jadi kalau produk yang mau dijual yang kumpulan pisang itu yang banyak yang ada. Nah, kemudian di dalam implementasi kurikulum merdeka ini kita sangat harap bahwa ada juga tukang guru
hal ini. Jadi guru itu kreatif, harus bisa berisi, kemudian harus juga berbagi. Jadi yang tidak tentang KM itu bisa berbagi kepada teman-teman lain. Jadi ya nanti guru itu yang melaksanakan KM itu secara keseluruhan itu sudah tahu ya bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Ya sampai teman-teman yang sampai saat ini tahu bahwa gerakan KM itu tapi pola latihan kita belum mengetahui secara total tentang pelaksanaan KM itu. Ini barangkali yang perlu dipahami secara bersama. Nah, kemudian dalam kegiatan berbagi ini saya kira bagus sekali, teman-teman harus lebih aktif mengikuti dalam kegiatan seminar atau webinar yang dilakukan teman-teman, itu banyak sekali. Jadi pertama ada niat dulu, ada keinginan untuk mau merubah diri. Ya, jadi kebiasaan lama itu yang biasa kita senakan, ya dengan adanya KM ini berarti sudah ada niat bahwa kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa merubah diri dulu. Ya, karena kalau tidak ada niat untuk begitu berarti kita akan masih sama kembali seperti dulu. Ya, jadi itu jadi niat kita dulu harus diperbaiki. Ya, kemudian kedua ada keinginan untuk mau berubah. Ya, memang perbedaan seperti kurikulum 13 ya kita diharapkan dulu belajar secara otodidak saja. Ya sekarang ini sudah ada pelatihan-pelatihan. Ya malah awal pelaksanaan KM ini itu ada IHT, ya in-house training melaksanakan sekolah itu harus diikuti oleh guru yang akan terlibat dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu. Ya itu salah satu perbedaan juga. Jadi tidak bisa mengikuti KM sebelum guru-guru itu di IHT. Itu memang beda sebelumnya karena sebelumnya itu ada juga kegiatan pelatihan tetapi itu tidak menyeluruh. Ya, jadi hanya di sebagian guru mengikuti tapi sebagian tidak. Ya, jadi saya katakan secara totalitas guru ini sebenarnya belum mengetahui dulu tetapi dia harus laksanakan secara desakan. Jadi dengan kira teman-teman ini bersyukur karena sebelum dilaksanakan ini di awal IHT itu ketahui. Nah kemudian tenang ini juga lalu berkelautan teman-teman. Anak-anak juga harus perlu dimotivasi. Kalau kita kembali ke program ya masing-masing daerah mungkin ada, tetapi kalau kita kembali ke program pemerintah kota namanya di Makassar ini, pemerintah tentang satu diharapkan kelas harus dengan di dalam KM ini bahwa di dalam metode pembelajaran ada dikatakan dengan student center student center learning ya. Jadi fokusnya itu adalah pada siswa. Jadi sebenarnya yang KM ini guru sebagai apa istilahnya itu dia sebagai motivator, kemudian hanya sebagai mendampingi. Jadi anak-anak itu betul harus lebih diaktifkan. Anak-anak harus lebih proaktif dalam kelas. Jadi anak-anak yang banyak mungkin banyak melaksanakan diskusi, kemudian banyak memberikan penjelasan. Guru itu hanya mengarahkan saja. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak memberikan satu arah, setiap pembelajaran satu arah, ya guru ke siswa. Jadi bagaimana itu siswa harus lebih proaktif, lebih banyak memberikan informasi dalam kegiatan ini, tetapi tetap guru yang harus memandu dalam kegiatan itu. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Ya sekali lagi saya katakan bahwa guru harus lebih proaktif, harus lebih banyak mengetahui tentang tipe belajar anak, banyak mendampingi, dan satu niat kita harus bisa berubah dan kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Saya kira itu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah 27 Makassar. Yang tahun ini sudah memimpin tahun kedua memimpin SMP 27 Makassar sebagai sekolah penggerak. Kemudian sebelum lanjut ke narasumber berikutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada ada rekan seleting saya ini, Dr. Satria Priski. Selamat bergabung Ibu Dokter. Mudah-mudahan webinar kita ini bisa menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi buat kita semua melakukan pendidikan di Indonesia. Ibu Dokter Priski ini adalah pengajar di SMA Madani, ya. Itu di bawah UIN Alauddin kalau tidak salah. Selamat bergabung Bu Dokter. Selanjutnya saya persilahkan kepada siapa duluan nih? Bu Uleng dulu atau Pak Sul dulu? Kepada Pak Supari barangkali ya, kepada Pak Sul sebagai calon guru penggerak di UPT SPM SMP Negeri 27 Makassar untuk berbagi praktik baik kepada kita mungkin terkait dengan bagaimana menjalani guru penggerak ini juga, bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa lulus, supaya lebih banyak teman-teman dari SMP 27 ini yang bisa lulus, atau juga mungkin praktik baik yang didapatkan selama program guru penggerak ini. Waktu dan tempat silakan Pak Sul. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau izin. Maaf, Pak layar share screen-nya kelihatan? Ya, sementara. Ya, sudah kelihatan Pak Sul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya perkenankan saya untuk pada kesempatan hari ini membersamai Bapak Ibu dalam proses belajar kita dan proses diskusi. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan atau menyebarkan pemahaman terkait budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita masuk ke inti materi kita, saya ingin bertanya, ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa merespon dengan membuka mikrofonnya dan melihat dengan share screen yang saya bagi. Setujukah atau tidak setuju Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan Anda? Pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu juga bisa menjawab di kolom chat. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kamu bisa berikan jawaban dari pertanyaan pemantik ini di ya. Ini ada jawaban dari Mas nih, setuju. Pertanyaan yang lain, ya. Oke, sudah ada berapa jawaban ini? Setuju. Sebenarnya saya setuju dengan jawaban tadi Pak Sul. Soalnya tadi dari hasil diskusi bahwa dari Bu Haji bahwa hukuman sebenarnya sudah dianggap tidak relevan lagi bagi anak untuk konteks sekarang. Dan saya tidak jelas. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik sebelum kita mulai diskusi kita. Jadi jika dikenakan, jadi mengenai hukuman, langsung saja kita terkait teori kontrol, teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Biasa
Ini ada beberapa teori yang beliau sampaikan terkait posisi seorang guru dalam menerapkan disiplin positif. Di antaranya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita akan bahas dan ulas nanti di slide-slide berikutnya. Jadi ada perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir win-win, ya, berpikir menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, realita kebutuhan kita berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada slide. Nah, kita mulai dengan kata apa sih sebenarnya makna dari disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, dari disiplin itu belajar, mengubah perilaku contohnya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dengan makna ini ada pemaknaan yang berbeda dengan kata disiplin yang selama ini kita pahami. Saya juga menemukan itu pada program guru penggerak kementerian. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah dari kata belajar yang awalnya belajar ke sesuatu yang ikut seseorang orang lain untuk bukan tempat Tuhan. Jadi kalau kita berbicara disiplin yang sekarang ini kita maknai bahwa kita berharap peserta didik ini mengikuti apa yang kita inginkan. Kecenderungan umum yang adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada proses yang membuat peserta didik kita merasa tidak nyaman dengan kata disiplin, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya, ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang berlaku secara umum. Contoh secara umumnya ada misalnya nilai saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam sistem atau kurikulum Merdeka saat ini, nilai-nilai kebajikan ini diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila itu bagaimana menerapkan kebutuhan yang dasar, mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Saya pikir teman-teman sudah memaknai lebih dalam pengetahuannya tentang apa yang ingin kita capai pada profil Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kemudian tertanam di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, terkait teori motivasi manusia, teori motivasi manusia itu terdiri atas dua, jadi ada motivasi eksternal dan kemudian ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini bisa berupa, nah, contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan tadi yang kita bahas di pertanyaan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, distribusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini yang disebut dengan motivasi eksternal, sesuatu yang muncul dari luar. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Berikut ada makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan saja. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, penghargaan. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin di dalam beberapa kesempatan ketika kita berhadapan dengan peserta didik di kelas khususnya misalnya, kita pernah dihadapkan dengan atau memberikan sebuah penghargaan pada peserta didik kita. Penghargaan yang dimaksud di sini
kenapa disebut dengan dihukum oleh penghargaan? Jadi bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Dalam arti kita meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu agar memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Nah, dorongannya adalah eksternal yang akan ada faktor negatif. Jadi penghargaan ini ternyata sudah masuk di dalam kategori ini. Caranya efektif dan penghargaan merusak hubungan. Saya ke slide yang berikutnya. Nah, kita akan melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kalimat yang ada di bawah ini beberapa tindakan-tindakan guru yang mungkin pernah kita lakukan atau pernah beberapa kali terjadi. Misalnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang ingin merespon, rekan-rekan ada yang ingin menjawab, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku hukuman. Ya, hukuman itu. Hukuman. Konsekuensi ini kalau terlambat nih. Kemudian kita lihat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hadir di sana. Hukuman. Bisa mencari dapat baik. Kata konsekuensi. Murid diminta untuk usia 15 karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Waktu masa pandemi ya. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebut. Konsekuensi itu. Intinya saja, menurut Bapak Ibu, yang mana pada gambar ini yang menjadi keyakinan kelas pada yang yang mana yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas, yang mana menurut Bapak Ibu adalah peraturan kelas. Kalau yang sebelah Misalnya di kiri, gambar yang berwarna hijau ini, ya yang berwarna hijau silakan ini sebenarnya. sepertinya tata tertib ini. Ya. Silakan Bu. Pak, saya Nah, ada komentar dari Pak Hasto deh. Hijau itu tata tertib. Bagaimana suara terdengar? Ya, kedengaran aja. Dengar bagus. Iya Pak, saya menggunakan 2 layar ini. Untuk yang sebelah kiri yang berwarna hijau itu ya peraturan untuk yang dilaksanakan oleh peserta didik beserta guru. Dimana kalau peraturan kelas yang kita ketahui bersama adalah guru yang menentukan aturan-aturan yang harus disepakati bersama dengan peserta didik. Yang sebelah kanan kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan jadi antara bukan hanya guru saja yang membuat peraturan setiap pihak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi kita akan mengidentifikasi yang seperti apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Bapak Ibu bisa melihat pada slide ini. Contoh misalnya kata peraturan itu kalimatnya itu bisa seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain.
keyakinan kelasnya adalah mati orang lain. Kemudian saja hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Ini adalah beberapa kalimat-kalimat positif yang Bapak Ibu bisa nanti terapkan di kelasnya terkait ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita diarahkan untuk membuat keyakinan kelas, tidak lagi menggunakan istilah peraturan kelas. Jadi secara harfiah ini kita akan membuat keyakinan kelas yang sifatnya abstrak, yang dimana anak-anak diajarkan untuk punya nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sempat singgung di materi sebelumnya. Saya pikir untuk itu, saya pikir sementara cukup itu saja karena tadi batasan waktu. Selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi terkait budaya positif yang kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita, khususnya di PTSP Kesehatan Negeri Dki. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sul yang sudah berbagi dengan kita. Luar biasa. Sebenarnya ini nanti materinya ini mungkin bisa dipresentasi ulang pada kesempatan lainnya karena tadi sempat terpotong. Dan saya yakin juga sebenarnya masih banyak slide yang kita tidak bahas pada hari ini. Sehingga mungkin nanti bisa kita diskusi lebih mendalam lagi, terutama terkait dengan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas ini efektif dengan kondisi siswa kita di sini? Apakah siswa mampu memahami atau mendefinisikan keyakinan kelas ini sehingga bisa diinternalisasi ke dalam dirinya? Karena kan juga input siswa itu sangat mempengaruhi. Kalau di sekolah-sekolah dengan input siswa yang katakanlah di atas rata-rata, mungkin keyakinan kelas ini dengan cepat mudah dipahami. Tapi bagaimana dengan kita misalnya di SMP 27 yang katakanlah input siswa kita adalah kelas menengah ke bawah misalnya. Apakah definisi-definisi itu bisa dipahami? Ini juga menarik untuk menjadi bahan pembahasan. Tapi kita pending dulu karena masih ada. Baik, lalu ini ada dua pemateri kan tadi materinya masing-masing. Mungkin sebagai ya ini ada Ibu Hadarsen, mungkin 2 atau 3 orang yang bisa mengajukan pertanyaan ya karena waktu yang sangat terbatas. Kita silakan dulu ke Ibu Adana. Cepat kesempatan diberi. Saya hanya ingin memberikan tanggapan dari Pak apresiasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pada tadi saya melihat karena sudah 3 apresiasi yang bisa diterapkan di kelas, bisa menjadikan salah satu motivasi dan inspirasi bagi guru-guru yang lain. Dan harapan masih ada kegiatan lanjutan selanjutnya untuk bisa memberikan tutorial kepada guru-guru yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Adana. Ada lagi yang lain? 2 orang lagi, Ibu. Saya juga pertanyaan di kolom chat semuanya ya. Ambil ya saya. Boleh. Bu Yeni, Bu Yeni. Oh, ya. Silakan Bu Assalamualaikum Yeni. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Bu Yeni reset ya. Bu Iya. Tes. Halo, Pak. Halo, Pak. Oke, terdengar. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Oke. Oke. Di sini saya Disebutkan ya. ya. Terima kasih atas Terima kasih kesempatan atas yang diberikan. kesempatan. Di sini bukan
ingin bertanya, tapi ingin memberikan para pemateri hebat ini bagaimana juga siapa tahu ada contoh modul ajar atau RPP yang berbasis diferensialnya bisa filenya kah atau gimana kita semua sekolah selain dari penjelasan Bapak Ibu tadi agar kami juga tahu contohnya seperti itu. Terima kasih Ya, baik. moderator. Iya. Ya, baik Bu Ian, dari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kemudian ada dari Bu Sarkia, silakan Bu Haji. Terima kasih. Maaf, kurang. Boleh juga untuk Pasul Fahri ya tadi? Boleh? Ya, boleh Bu. Dua-duanya boleh. Oh, ya, terima kasih. Ya, saya hanya menambahkan saja sedikit Bu. Ibu Andi Praulin, ya jadi cocok apa yang dikatakan Ibu Yeni. Satu pertemuan saja modulnya Ibu Andi yang lengkap dengan berdepresiasinya. Terserah semua guru ini teman-teman kita pada bingung. Terima kasih kalau bisa dibagi. Untuk Pasul Fahri, tadi itu tentang istilah keyakinan dan peraturan. Nah, manakah sebenarnya ini yang tepat? Karena selama ini saya selalu menggunakan kata kesepakatan. Apakah kesepakatan itu itulah yang dimaksud dengan ataukah berbeda? Ini yang saya lakukan di kelas. Ayo kita buat kesepakatan dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran. Apakah itu salah? Apakah yang betul keyakinan? Mohon pencerahannya Pak Sul. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji, pertanyaan yang sangat baik. Mungkin untuk menghargai waktu, saya persilakan saja ke narasumber. Yang pertama dulu Pak Sulfahri dulu untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan kesepakatan dan dari tertib berproses kesepakatan kelas nanti berproses lagi menjadi keyakinan. Baik, terima kasih Pak Naston. Ya, terima kasih Bu Haji Sarkia atas pertanyaannya. Jadi seperti penjelasan saya tadi sebelumnya pada slide tayangan yang saya bagikan, terkait apa sih sebenarnya yang membedakan ini peraturan? Apakah peraturan dan keyakinan itu berbeda secara umum ataukah yang mana yang lebih tepat digunakan? Nah, di dalam kurikulum Merdeka, persoalan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sebenarnya tidak ada yang keliru. Namun, dalam kurikulum Merdeka ini, guru diarahkan untuk menerapkan hanya restitusi. Nah, salah satunya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, bunyi kalimatnya itu kalimat positif yang sifatnya abstrak. Jadi contoh misalnya, ketika kita mau membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar dan lain sebagainya, kita biasanya umumnya menggunakan kalimat dilarang ribut selama mengikuti proses pembelajaran. Ini kan bunyi peraturan atau biasanya kita menyebutnya kesepakatan belajar. Nah, pada keyakinan kelas ini, anak-anak diarahkan untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal tadi yang saya sebutkan. Jadi contohnya misalnya redaksinya bisa dibuat lebih positif lagi agar anak-anak memahami nilai-nilai kebajikannya. Contoh misalnya dalam mengikuti proses pembelajaran, guru dan murid harus saling menghormati. Nah, ini salah satu contoh bunyi keyakinan kelas. Jadi anak-anak mengetahui nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada ketika kita bilang ribut dalam proses saling menghormati. Ada banyak seperti yang nilai-nilai kebajikan universal itu selain misalnya contoh yang saya sebutkan tadi, di dalam keyakinan kelas juga kita diarahkan untuk mengurangi atau kalau bisa kita tidak menggunakan kata jangan.
tidak boleh. Nah, ini kata-kata ini yang harusnya kita mulai restitusi, harus kita ubah agar nilai-nilai keyakinan majikan universal itu tertanam dalam anak-anak, bukan tidak boleh. Jadi harus ada sedikit itu yang bisa saya sampaikan, moderator. Ya. Saya Terima kasih Pak Sul, sangat mencerahkan. Saya juga sebetulnya ini perlu juga mungkin masih didiskusikan nanti lebih lanjut terkait dengan pola berpikir anak-anak kita dari konkret ke abstrak. Kalau tata tertib, kesepakatan kelas, kelihatannya kan lebih konkret ya, kemudian keyakinan ini sifatnya lebih abstrak. Apakah siswa kita bagaimana memproses atau mengadaptasi siswa kita dari gaya berpikir konkret ke ini agak menjadi pekerjaan bagi kita, dan perlu juga disurvei secara mendalam, mungkin di diagnosis lebih mendalam sehingga proses ini bisa berjalan. Mungkin bukan proses yang instan tentunya, tapi kita harus berupaya menuju ke sana. Bapak Ibu, waktu sekarang menunjukkan 16.57. Ini atas tentunya dengan medan diskusi kita yang rasanya masih sangat luas ini, masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Tentunya hari ini kita bersepakat untuk tidak sepakat. Saya yakin kita masih belum puas semua dengan apa yang kita bahas, tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu juga bisa melihat tayangan videonya di PMM, kemudian juga RPP-nya bisa di-download di sana. Ada wacana baru seperti yang, bukan wacana baru ya, ada temuan sebenarnya yang seperti yang saya sampaikan tadi pada rapat di ruang guru, bahwa selama ini kita selalu membahas diferensiasi pada 3 aspek, yaitu isi, konten, kemudian produk dan proses. Tapi Bapak Ibu juga bisa menambah perbendaharaan wawasan ini dengan membaca bukunya Martha Kaufeld yang judulnya itu Wahai Para Guru, Ubahlah Cara Mengajarmu. Bukunya ada di depan saya sekarang ini. Di sini ada 6 sebenarnya dia diferensiasinya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke penganekaragaman. Yang pertama yaitu penganekaragaman lingkungan fisik. Jadi ini termasuk di lingkungan kelas ya, mungkin terkait dengan misalnya kelas, outing kelas dan sebagainya, ini lingkungan fisik. Kemudian penganekaragaman lingkungan sosial, ini terkait dengan misalnya anak-anak yang peka terhadap misalnya kebisingan, cahaya dan sebagainya, itu detail sekali dibahas di sini. Kemudian penganekaragaman penyajian, kemudian penganekaragaman isi, kemudian penganekaragaman proses dan keanekaragaman hasil. Jadi sebenarnya diferensiasinya di sini ada 6, tapi ini tentu untuk tidak akan mungkin bisa dibahas pada kesempatan ini dan bisa menjadi bahan wacana atau diskusi kita untuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sekarang waktu menunjukkan pukul 17.00, artinya kita sudah berdiskusi kurang lebih 2 jam, 1 jam setengah ya, 1 jam setengah, dan ini tentu menjadi satu langkah awal yang baik khususnya bagi komunitas guru berbagi berbudi ini. Mudah-mudahan untuk berikutnya ada lagi teman-teman yang bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita melalui sajian-sajian materi yang berkualitas dan menginspirasi kita. Kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sul, Bu. Surga Gen masuk. Sukses selalu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak sekalian di kelas 99, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keyakinan kelas, khususnya keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita, yaitu kelas 99. Namun sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menyiapkan diri dulu terlebih dahulu, kemudian berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Di tempatnya saja, nggak usah ke depan, di situ saja. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu apa yang membedakan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ini akan kita bahas ini. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan terlebih dahulu membuat menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Sri Rahayu dari kelas 99. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari kelas 99. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahran Pratama dari kelas 99. Perkenalkan, nama saya Alfredo dari kelas 99. Perkenalkan, nama saya Indira Asmarani dari kelas 99. Saya sangat senang sekali. Senang sekali. Saya merasa sangat senang. Saya merasa senang sekali. Saya sangat bersemangat hari ini. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Penting sekali. Karena kita dapat saling menyayangi. Kita harus saling menghargai. Karena kami murid yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Karena guru dan murid harus saling menghormati. Kita harus saling peduli satu sama lain.